Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai hari ini, mari kita dengarkan kebenaran firman Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan buat tubuh kami. Dan sebelum kami kekuatan tubuh ini kami lakukan beraktivitas, kami dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biar firman Allah ini pagi hari ini memberi semangat untuk kami melangkah hari ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dosa kami, kekurangan dan kelemahan kami. Kuduskan, sucikan kami hamba-Mu dan kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-18 dan 19. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19, demikianlah bunyi firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekali lagi, firman-Nya, janganlah ingat-ingat yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Allah kali ini kami berjudul sesuatu yang baru. Kalau di dalam pembacaan firman Allah di terjemahan baru dikatakan, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kalau di dalam terjemahan lain mengatakan, tidak ada gunanya mengingat masa lalu, percuma mengenang yang sudah-sudah. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita sebagai umat manusia mempunyai suatu pengalaman, mempunyai suatu masa lalu di dalam seperjalanan kehidupan kita sampai saat hari ini. Pengalaman-pengalaman, masalah-masa lalu ini ada suka dukanya di dalam perjalanan kita. Ada pengalaman-pengalaman pahit, ada pengalaman-pengalaman yang menyukakan hati, pengalaman-pengalaman yang membuat keluar air mata, tangisan, ratapan dan sebagainya. Tentunya saudara sekalian, ada juga pengalaman membuat hati kita bahagia, menjadi kenangan-kenangan manis. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi dampak semuanya ini jangan sampai mengganggu iman, mengganggu hati kita, mengganggu pikiran kita. Pengalaman-pengalaman buruk yang terjadi masa-masa yang lalu, pengalaman-pengalaman pahit yang terjadi masa-masa yang lalu, masa-masa yang terdahulu. Saudara kasih dalam Tuhan, jangan sampai membuat kita trauma. Seringkali mungkin waktu-waktu dahulu kita banyak mencucurkan air mata, kita penuh dengan pergumulan hidup. Saudara kasih dalam Tuhan, jangan sampai kita membuat trauma sehingga kita jauh daripada Tuhan, sehingga kita meninggalkan Tuhan. Tetapi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pengalaman-pengalaman yang baik. Itu pun jangan kita menjadi tinggi hati, kita jangan menjadi sombong. Tetapi semua pengalaman masa lalu ini bisa membuat di hari-hari yang akan datang ini supaya kita lebih baik. Saudara kekasih di dalam Tuhan, pada pembacaan firman Tuhan pada saat kali ini, firman Tuhan mengatakan jangan mengingat-ingat masa yang lalu. Saudara kekasih, tidak ada gunanya mengingat masa-masa yang lalu. Itu artinya saudara kekasih, Tuhan mengajak kita untuk melupakan, untuk move on masa-masa yang lalu, dan kita pada saat hari ini untuk berpikir saat hari ini dan masa depan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, tentunya pengalaman-pengalaman masa lalu ini bisa membuat hati kita semakin terenyuh, membuat hati kita semakin menangis. Tetapi ada juga pengalaman membuat hati kita masa-masa bahagia. Tetapi kali ini firman Allah mengajak saya dan saudara untuk memikirkan hari ini dan masa depan kita. Perjalanan kita masih panjang. Saudara kasih di dalam Tuhan,
di dalam perjalanan kehidupan kita saat-saat ini. Tentunya banyak kesulitan, tentunya banyak pengalaman-pengalaman, banyak pergumulan yang ada, yang kita alami, yang kita hadapi saat hari ini. Saudara kekasih dalam Tuhan Kristus, sesuatu yang baru akan diberikan Tuhan pada saya dan saudara saat hari ini. Apapun yang terjadi, yang masa-masa lalu, itu merupakan suatu cerita lama yang harus kita pikirkan. Tidak harus kita pikirkan, tetapi sekarang firman Allah mengatakan jangan pikirkan. Artinya saudara, kita harus melupakan masa-masa yang lalu dan kita akan memikirkan masa-masa yang akan datang. Saudara kekasih di dalam Tuhan Kristus, tentunya banyak kesulitan yang kita alami mungkin saat ini. Saat itu Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan hati. Tetapi pada saat pagi hari ini, firman Tuhan mengajak, firman Tuhan memberikan peringatan, memberikan nasihat, memberikan semangat, memberikan suatu dorongan yang baik supaya kita melupakan yang masa lalu, kita memikirkan masa-masa depan. Saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat untuk kita melangkah di hari-hari yang akan datang. Saudara kekasih, tetap kita kuatkan iman kita, tetap harap dan percaya kita tetap hanya kepada Tuhan. Jangan diombang-ambingkan, jangan pikiran kita dipengaruhi oleh masa-masa yang lalu. Tetapi pikiran kita minta kepada Allah supaya Tuhan memperbarui hati kita, memperbarui pikiran kita, supaya kita memandang hari ini dan masa-masa akan datang. Sebab Tuhan akan mempunyai rancangan, Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Tentunya kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita baca dalam ayat yang 43 ini, saudara, banyak kejadian-kejadian ajaib, banyak kejadian-kejadian yang mustahil bagi manusia, tetapi ini semua dilakukan oleh Tuhan. Demikian juga yang mungkin terjadi di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kalau saat ini tidak mungkin kita menyelesaikan suatu persoalan, mungkin kita beranggapan tidak, beban hidup kita terlalu berat, tidak mungkin ada yang dapat menyelesaikan. Tetapi percayalah kepada Allah yang mempunyai segala sesuatunya, yang berkuasa atas bumi, langit dan segala isinya, pasti akan menolong saya dan saudara. Apapun permasalahan saudara, apapun keadaan saudara saat hari ini, pergumulan apa saat hari ini yang Anda dan saya alami, tetapi firman Allah mengatakan, lihat, aku hendak membuat segala sesuatu baru. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Artinya saudara, Tuhan bertanggung jawab. Tuhan berjanji kepada saya dan saudara, sebagai umat-umat kesayangannya, sebagai umat-umat pilihannya, tidak akan membiarkan umatnya terperosok, tidak membuat iman daripada anak-anaknya, kehidupan anak-anaknya ini menjadi ada susah, ada kesedihan, ada kekhawatiran. Tetapi janji Tuhan kepada saya dan saudara bahwa aku, yaitu Allah sendiri, hendak membuat sesuatu yang baru. Oleh sebab itu, sesuatu yang baru itu yang bagaimana? Sesuatu baru yaitu berkat yang baru, pemulihan yang baru, kuasa yang baru, dan kehidupan yang baru. Tuhan kiranya menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kita. Apa pesan Tuhan melalui kebenaran firman Allah di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-18 dan 19 ini, yaitu pikirkan yang sekarang dan pikirkan yang masa depan. Pikirkan iman kita sekarang, jangan kita terpengaruh oleh hal-hal yang lalu, tetapi mari kita maju, mari bergerak maju. Berharaplah kepada Tuhan, jangan memikirkan yang ada di belakang, tapi memikirkan, memandang yang ada di depan kita. Poin yang pertama yaitu pikirkan yang sekarang dan masa depan kita. Yang kedua, Tuhan akan berperkara dengan kita. Artinya saudara kekasih, sesuatu yang baru akan diberikan oleh Tuhan. Tuhan akan berperkara kepada saya dan saudara. Tuhan akan menyatakan kuasanya, Tuhan akan menyatakan kasihnya, Tuhan akan menyatakan pembelaannya. Tuhan tidak akan membiarkan saya dan saudara berjalan sendiri, tetapi penyertaan Tuhan akan selalu baru setiap waktu, setiap saat, sampai kita melihat, sampai kita menikmati akan kuasa dan kemurahan Tuhan. Yang diperlukan adalah iman kita, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu. Tanpa iman kita tidak bisa memandang akan kemurahan Tuhan. Tanpa iman kita tidak bisa memandang akan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu diperlukan iman di dalam kita melangkah di hari-hari ini. Sesuatu yang baru akan kita terima. Anda dan saya akan terima
ke sesuatu yang baru daripada Tuhan. Apa begitu bentuknya, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu, kuatkan hati, iman dan percaya kita. Jangan sampai kita goyah, jangan kita tetap hidup di dalam kekhawatiran, kebimbangan. Tetap berharaplah, percaya hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, poin penting pesan Tuhan pada kesempatan pagi hari ini bagi saya dan saudara melalui kebenaran firman Allah, yaitu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semuanya bisa terjadi. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Tuhan menyediakan, Tuhan akan membuat jalan di padang gurun, Tuhan akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Ini artinya saudara, kemustahilan itu akan diberikan Allah kepada kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi saya dan bagi saudara, tetapi itu mungkin bagi Allah. Oleh sebab itu saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama kuatkan hati, iman dan percaya kita hanya kepada Tuhan. Bahwa kita percaya tidak ada barang yang mustahil di hadapan Allah. Tidak, Tuhan pasti akan membuat sesuatu baru di dalam kehidupan kita, sehingga anak-anaknya, saya dan saudara, dipelihara Tuhan, disertai oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Oleh sebab itu firman Allah mengatakan, tidak ada gunanya mengingat masa-masa lalu, percuma mengenang yang sudah-sudah. Artinya saudara, kan semuanya bisa berlalu, tetapi kasih Tuhan, kemurahan Tuhan tidak akan berlalu. Kasih dan kemurahan Tuhan tetap sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. Bahkan lebih dahsyat dan lebih dahsyat di hari sampai di hari-hari yang akan datang. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini boleh memiliki semangat kita, supaya kita tidak putus asa, supaya kita tetap semangat di dalam kita melangkah hari ini. Kita percaya hari ini disertai oleh Tuhan, langkah kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Kita percaya perjalanan hidup kita, pergumulan kita hari ini ditolong dan dituntun oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami hari ini, supaya kami melupakan masa-masa yang lalu. Mungkin masa-masa yang penuh dengan kesukaran, mungkin masa-masa yang penuh dengan kesulitan, mungkin masa-masa lalu yang penuh dengan penderitaan dan tetesan air mata. Tetapi Tuhan, firman mengatakan bahwa Aku akan membuat segala sesuatu yang baru. Oleh sebab itu Bapa, tolonglah kami, berikan kami kemampuan, kekuatan untuk kami beriman dan percaya kepada Tuhan, bahwa kami akan menerima hari ini sesuatu yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melangkah hari ini penuh dengan iman dan percaya. Kami percaya pertolongan Tuhan, kasih Tuhan akan menyertai kami hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam.